Ibadah umrah doakan amalnya pada malam sholat tarawih kembali kembali. Kali ini abdan doa pisan masalah mengenai sholat tarawih bosan. Anu 8 rakaat ayat hadisnya saya sholat kedua. Anu kedua sebelum dalam rakaat para sahabat 20 saya. Tapi bingung kalau abdi bagusan kumaha saya yang gampanglah eta kumaha pakai kumaha silsilahna sebelum sahabat dan ada apa enak kene tak ada para ulama para sahabat pun buat dulu tapi bingung bagusan tak kumaha saya kalau tidak melakukan supaya biasa ibadah menurut tarawih. Itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau bicara bahas sholat taraweh, gak bisa kita pisahkan bahas tarawihnya saja. Jadi mau tidak mau harus dibahas dari Qiyamul Lail atau Qiyamul Ramadan, kemudian tarawih, tahajud, dan berkaitan dengan witir itu ya. 4 poin ini harus dibahas sekaligus. Cara ngebahasnya pun bukan dengan dalil saja. Kan biasanya tadi dengan dalil ya. Tengah tarawih 8 dalilnya saya kan. Saya teh bagus berarti ya. Yang 20 saya. Itu berarti baru bicara dalil. Harusnya dibahasnya satu dalil, cara ngebahas tadi itu. Kemudian histori, sejarahnya. Ini harus dibahas sejarah juga. Kemudian dari sisi fikihnya. Minimal 3 poin tuh ya, poin-poin yang tadi dibahas teh. Di dalil, histori atau sejarah, kemudian fikih. Kembali. Jadi agak panjangan nggak apa-apa ya. Pertama ada istilah Qiyamul Lail. Qiyam berdiri atau sholat, lail malam. Berarti bisa mendirikan malam atau sholat malam. Jadi kalau sholat malam berarti sholat yang dilaksanakan pada malam hari. Kemudian kalau di bulannya bulan Ramadan bisa namanya Qiyamul Ramadan, sholat malam di bulan Ramadan. Tuh ya pembahasan. Secara bahasa dulu. Kemudian kalau taraweh secara bahasa itu tarawih, itu jamak dari mufradnya tarwihatun. Tarwihatun jamaknya tarawih. Tunggalnya tarwihah, jamaknya tarawih. Tarwihah itu artinya apa? Santai, istirahat. Jadi kalau bapak lagi tarwihah berarti lagi santai. Nah sekarang lagi nyantai kan? Kalau nyantainya banyakan, tarawih itu nyantai. Kemudian secara bahasa ada istilah tahajud. Tahajud itu dari hajada. Hajada itu artinya bangun dari tidur. Jadi sholat yang dilaksanakan bangun dari tidur itu namanya tahajud. Jadi kalau sebelum tidur mah bukan tahajud, tahajud mah habis tidur. Nah, kemudian witir. Witir itu adalah ganjil. Jadi witir enggak 4 ya. Pasti yang ganjil. Itu baru secara bahasa. Nah, sekarang secara dalilnya. Biasanya orang tuh bahas tentang dalil tarawih itu karena ada di dalam bab tarawih, padahal itu untuk mempermudah cara aja mencari dalil. Tapi lapatnya itu biasanya bukan biasa, memang lapatnya itu bukan pakai tarawih, pakai koma. Seperti man koma Ramadana, ya pakai lapat koma yang kata bendanya jadi qiyam. Nah hadisnya itu pelaksanaan Qiyamul Lail ada 2 cara. Kalau dalilnya banyak tapi 2 cara. Ada yang dijalankan 11 rakaat itu 2, nanti witir 3, jumlahnya 11. Ada juga yang dari Aisyah ya 4, berarti 1 salam ya 4, dan jangan konanya panjang dan lamanya. Berarti sholatnya lama nggak? Lama. Jadi kadang rakaat pertama saja, rakaat pertama itu Al-Baqarah, setelah Fatihah itu An-Nisa, Ali Imran. Kalau urutan kan sekarang Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa ya.
Tapi Rasul itu merekakannya Al-Baqarah, An-Nisa, Ali, itu rakaat pertama. Rakaat kedua 7 surat yang lainnya, 3 surat yang lainnya, kan ada 7 surat yang panjang. Jadi bukan kulhu falak binas, bukan itu. Makanya tadi jangan kau bertanya tentang panjang dan lamanya. Berarti memang suratnya lama. Nah, itu dilakukan oleh Rasulullah SAW sehingga pada bulan Ramadan pun itu dilakukan. Dan Rasul lakukan di dalam masjid ya, pertama kali berarti di Masjid Quba dengan berjamaah walaupun dilaksanakan 3 malam. Di malam keempat karena semakin lama semakin banyak Rasul nggak hadir karena khawatir itu diwajibkan. Dan kalau diwajibkan udah lama gitu, pada ada nggak ya? Soalnya Isya sebentar saja. Isya sebentar saja kadang susah ya. Ini apalagi yang panjang lama. Akhirnya Rasul nggak datang. Nah, ketika nggak datang, proses pelaksanaan itu nggak nentu. Jadi ada yang berjamaah tadi di masjid, ada juga yang masih itu di zaman Rasulullah SAW pelaksanaan qiyamul lail. Nah, kejadiannya setelah Rasul wafat di zaman Umar kan langsung aja. Di zaman Umar itu pelaksanaannya mungkin dilihat oleh Umar itu bahasanya semeraut karena pelaksanaan berbeda. Ada yang masing-masing, ada yang di rumah, ada yang di masjid. Di masjid pun nggak gambaran di sini 4-5 orang, di sini 1 orang masing-masing di sana gitu ya. Sehingga oleh Umar itu dirubahlah dengan dilaksanakan fokus semua di masjid berjamaah, rokaatnya beliau rubah bukan lagi 11, 8 dan 3, tapi 20 dan 3. Tapi suratnya agak pendek, bukan pendekan banget ya. Biasanya kita kan juz ke-30 gitu. Jadi 30 ya ujung-ujungnya banget gitu nih. Ini juz 30 dari An-Naba mah agak panjangan kan. Ini ujung-ujungnya. Terus pelaksanaannya pun oleh Umar itu dilaksanakannya itu dengan 2 rakaat 1 salam. Berarti 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Kemudian tawaf. Nah, tawaf ini maka disebut sholatnya sholat santai. Jadi ada istirahat. Jadi 2 rakaat tawaf. Tawaf berapa putaran? 7 putaran. Beres, sholat lagi 2 rakaat tawaf. Kemudian 2 rakaat tawaf. 2 rakaat sampai berarti nanti ada 4 kali tawaf dan juga rakaat 20. Maka Umar itu waktu itu sampai mengatakan inilah sebaik-baiknya bid'ah atau senikmat-nikmatnya bid'ah. Kalau bahasa Umar sebaik-baiknya bid'ah, berarti Rasul menjalankan apa enggak? Dan istilah taraweh munculnya di zaman Rasul apa di zaman Umar? Bisa dipahami nggak sampai sini? Bisa ya? Jadi muncul istilah taraweh di zaman Umar. Maka kalau mau taraweh kita tinggal ikutin siapa? Rasul melaksanakan taraweh apa qiyamul lail? Ya berarti kalau sekarang pelaksanaan 11 silahkan, tapi qiyamul lail. Kalau mau taraweh laksanakan 23 atau 39. Kenapa? Soalnya yang di Madinah nggak bisa melaksanakan tawaf. Jadi rokaatnya itu kan tadi ada 4 kali tawaf. Satu tawafnya itu dihitung 4 rokaat. Jadi tambah 16, 20 tambah 6, 36. Terus witir 3, jadi 39. Jadi yang di Madinah mah 39 dengan alasan tidak ada Ka'bah. Berarti kalau di Indonesia harusnya berapa ya? Ini mau diperbutkan deh 11, yang 20 kilo, 39 gitu. Kenapa? Soalnya nggak ada Ka'bah. Ada ya sekarang. Bisa dipahami ya? Sementara innamal amalu biniat, amal bergantung niat. Jadi sebenarnya jangan perselisihan. Kalau di sini warga ada yang mau 11 silakan. Tapi qiyamul lail. Kalau mau taraweh antara 23 dan 39.
Terus kalau taraweh 11 ngikutin siapa kira-kira? Ngikutin siapa? Sehingga pantas kalau mazhab yang 4 tarawih itu 23 dan jam 9. Tapi Bapak pun jangan lupa, mazhab yang 4 pun sepakat kalau qiyamul lail mah 11. Hari ini perdebatan nggak akan ketemu sampai kiamat, ge. Kita umatnya harus bersatu, perbedaan silahkan. Terus tata caranya pelaksanaan bagaimana? Kalau imamnya misalkan mau taraweh, makmum mau qiyamul lail, sah saja, silakan buka dalam kitab Al-Um karya Imam Syafi'i. Karena niat seseorang itu nggak bisa merusak niat yang lain. Jadi niatnya yang ini qiyamul lail, yang ini taraweh atau kebalikannya itu sah saja. Bisa dipahami? Jadi rekrame deui moal kira-kira. Ada Bilal. Ya, iya. Masing-masing. Bilal silakan, nggak apa-apa, nggak apa-apa Bilal. Paham ya? Paham nggak kira-kira Pak? Paham ya? Nah itu perbedaannya antara taraweh, qiyamul lail. Dilaksanakan bulan Ramadan, berarti qiyamul Ramadan. Karena yang hadis tadi itu kan yang 11 itu Rasul melaksanakan di Ramadan atau di luar Ramadan. Di Ramadan dijalankan, Syawal ge, di Ramadan dilaksanakan, Syawalnya enggak gitu. Sampai di sini paham? Berikutnya ada witir. Nah witir ini pun Rasul ngasih contoh dengan 3 cara. Witir udah jelaskan tadi, ganjil. Cuma pelaksanaannya itu, cara pertama Rasul pernah dengan 1 salam. Berarti 3 rakaat 1 salam. Silahkan. Terus mau 3 rakaat 1 salam, tapi ada duduk istirahat pas rakaat kedua mau ketiga. Ini bukan tahiyat, tapi duduk istirahat. Jadi ada duduknya dulu setelah sujud, kemudian duduk, sebentar duduk istirahat, baru berdiri. Nah yang ketiga bisa dilaksanakan 2 dulu, 1 salam, kemudian tambah 1 silahkan. Karena ketika 2 kan bukan witir, rokaataini minal witri, 2 rakaat dari witir itu niatnya. Jadi jangan, oh 2 mah bukan witir, iya 2 mah bukan witir. 2 mah bukan ganjil, tapi genap. Tapi genap ini bagian dari witir yang nanti akan 3. Maka silakan, jangan mau 3 sekaligus silakan. Mau 3 sekaligus tapi ada jeda dulu di rakaat yang kedua mau ketiga silakan. Mau 2 dan 1 pun silakan. Paham? Kalau tidak, baca selawat. Enggak, duduk istirahat aja. Paham ya sampai sini? Kemudian pelaksanaannya, cenah mau witirnya di awal, tapi nanti mau sholat lagi silahkan. Kan ada keterangan, cenah akhiri sholatmu dengan witir, itu hukumnya anjuran, bukan wajib. Jadi artinya kalau Bapak pada tarawih nanti melaksanakan witir, nanti mau sholat lagi silahkan. Tidur dulu kan, habis tidur sholat apa tuh namanya? Boleh nggak? Boleh. Tapi nggak perlu ada witirnya. Paham sampai sini? Kira-kira ada perbedaan nggak? Pernah ada yang baca buku karya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah? Beliau itu bahas tarawih saja.